Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan mulai memprogram ESP32 yang pada episode pertama kita sudah tanamkan MicroPython. Jadi kita akan memprogram ESP32 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi ini adalah ESP32 yang di episode pertama saya sudah isikan dengan firmware MicroPython. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan cara supaya ESP32 ini berisi MicroPython, bisa lihat di video episode pertama yang nanti linknya akan saya letakkan di kolom deskripsi. Nah, untuk project hari ini, project pada episode kali ini, adapun bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan adalah pertama tentu saja ESP32 yang sudah berisi MicroPython. Kemudian kita butuh sebuah LED. Ya, di sini saya pilih warna merah ya. Kemudian sebuah resistor ukuran 220 ohm. Kemudian sebuah breadboard, ya breadboard ini yang kecil saja cukup, ya. Kemudian kabel jumper, ya 3 cukup, satu untuk positif, satu negatif, dan satu untuk data, ya. Oke. Nah, untuk memudahkan dalam memasangkan kabel jumper, di sini saya menggunakan baseboard ya. Baseboard dari kelas robot ini. Baseboard ini kita bisa pasangkan si ESP32 kita di baseboard. Jadi nanti memudahkan dalam saya memasangkan kabel jumpernya. Jadi di sini sudah ada pin-pin mailnya ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya baseboard, bisa langsung saja memasangkan kabel jumpernya di kaki ESP32-nya langsung. Nah, saya untuk memudahkan, saya akan pasangkan di baseboard ini. Nah, jadi baseboard ini sifatnya opsional ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat rangkaiannya, merangkai ESP32 ini, lebih baik kita akan lihat dulu susunan dari kaki ESP32. Nah, ini adalah pin out atau susunan kaki dari ESP32 ya. Nah, untuk membuat LED berkedip ini nanti kita butuhkan adalah kaki 3,3 volt di sini untuk positifnya dan ground sini. Jadi kaki yang dekat tombol boot ya dan yang setelahnya ground ya, kita butuh ini. Dan nanti untuk LED-nya kita akan program di pin D23, jadi di GPIO 23. Jadi ini ada banyak GPIO ya yang kita bisa letakkan LED di mana saja. Jadi kalau GPIO ini berarti general pin input output ya. Jadi kita bisa program. Nah, di ESP32 ini satu pin, satu kaki itu bisa berfungsi lebih dari satu ya. Kalau yang pin 3,3 volt ini memang cuma 3,3 volt. Tapi kalau kita lihat di sini, nah misalnya ini di kaki 27 ya. Nih, kaki 27, kaki 25. Ini selain di 27 misalnya, selain GPIO 17 itu juga menjadi kaki TXD2 dan TSD2 ya. Ini untuk UART. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada beberapa pin yang fungsinya ada banyak. Ada yang 2, 3, 4 ya, bahkan satu pin ada yang 5 seperti ini. RTC GPIO 14, touch 4, HSPI-ID, ADC2. Oke, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan pasangkan positif 3,3 volt, kemudian ground dan D23. Ya, di sini ya, di pin 36. Jadi ini kaki 36 GPIO 23. Jadi nanti di programnya kita menyebutnya adalah yang GPIO-nya, bukan kakinya ya, bukan kakinya. Oke, kita kembali ke rangkaian. Nah, sekarang kita akan mulai merangkai LED ya. Jadi pertama tadi kita pasangkan dulu kabel jumper di ESP32, bahwa tadi seperti di penjelasan sebelumnya bahwa positif itu ada di kaki paling ujung sini ya, dan di sebelahnya ada ground ya. Ini saya pakai kabel merah dan
coklat sih, sebetulnya harusnya hitam ya, biar menyesuaikan bahwa ground itu hitam. Jadi yang ini adalah ground, yang merah adalah positifnya. Dan kemudian untuk data LED-nya itu di pin GPIO 23 yang paling ujung ya. Kita bikin gampangnya saja. Oke, ini sudah. Kemudian kita rangkai LED-nya. Jadi LED, kalau LED baru ya, dalam kondisi masih baru, bahwa kedua kakinya ini tidak sama panjang. Kaki yang panjang adalah positif dan yang pendek adalah negatif ya. Kemudian di breadboard ini kita juga harus paham dulu jalur di breadboard ya. Di breadboard ini yang paling pinggir ini adalah satu jalur ya. Dari kiri ke kanan ini satu jalur. Kemudian di bawahnya juga satu jalur. Nah, biasanya jalur yang pinggir ini digunakan untuk power ya, plus dan minusnya. Kemudian yang di tengah ini adalah kakinya bukan mendatar begini, tapi vertikal seperti ini. Ya, nah ya, jadi ini kakinya saling tersambung nih sampai di sini. Ke sebelahnya tidak ya, ini tidak menyambung ke sebelahnya, hanya di sininya saja. Oke, jadi ini kalau ngelihat LED-nya, ini kaki negatifnya dan ini positif. Jadi ini saya pasangkan di negatif dan satu kakinya kita pasangkan di sini aja misalnya. Ya, karena nanti yang positifnya akan kita sambungkan dengan kabel warna kuning ya. Nah, sebelum kabel kuningnya ini langsung ke LED, kita perlu batasi agar arus yang keluar dari ESP32 tidak terlalu besar. Jadi kita tambahkan sebuah resistor. Jadi supaya nanti LED-nya tidak mudah rusak ya karena kebesaran arusnya. Jadi ini. Nah, jadi nanti dari GPIO 23 ke resistor dulu, nanti baru ke LED dan ke ground. Nah, ini kita tinggal sambungkan groundnya di jalur ground yang paling pinggir, dan kemudian positifnya di jalur positif. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita langsung pasangkan, kita sambungkan ESP32 dengan boardnya, ya, dengan komputer. Nah, ini kebetulan sudah ada program di dalamnya, jadi langsung berkedip ya. Oke. Nah, nanti kita akan coba hapus dulu. Nah, sekarang kita kembali ke komputer ya untuk melakukan mengcodingnya. Nah, untuk memprogram ESP32 sebetulnya bisa banyak digunakan, terserah mau menggunakan IDE apa saja ya, text editor apa saja juga bisa digunakan ya, tidak mesti menggunakan editor tertentu. Nah, dalam hal ini saya akan pilih kita menggunakan yang namanya Tony ya. Tony ini adalah IDE Python ya. Jadi interface-nya sangat sederhana sekali, jadi gampang digunakan. Ini bukan hanya si Tony ini bukan untuk hanya MicroPython ya, jadi dia editor Python general ya, kayak tidak dikhususkan untuk MicroPython ya. Kita download aja di sini versi 4.0.1 ya pada saat ini yang terakhir. Nah, kalau kita sudah install dan kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi setelah kita hubungkan ESP32 dengan komputer kita, kita akan hubungkan ESP32 agar bisa terbaca oleh Tony ya. Oke. Caranya adalah dengan mengklik di Tony, klik Tools, kemudian Option ya. Kemudian di tab Interpreter ya. Kita pilih MicroPython yang ESP32. Kalau teman-teman pakai ESP32 seperti saya. Kalau teman-teman pakai ESP8266 berarti pilihnya yang MicroPython ESP8266. Atau kalau menggunakan board lain seperti Raspberry Pi Pico, itu ada juga pilihannya ya. Jadi saya pilih yang MicroPython ESP32. Dan kemudian di portnya ini kalau koneksinya sudah benar ya, cara koneksinya yang benar kemarin juga sudah dijelaskan di episode pertama. Ini akan langsung muncul di sini ya. Oke, yang saya terkoneksi dengan COM10. Jadi saya langsung pilih COM10 ya.
Oke. Nah, artinya sekarang bahwa Tony ini sudah bisa memprogram ESP32 ya. Oke. Nah, kita akan coba memprogramnya lewat shell ya. Jadi sekarang ini shell yang ada di Tony ini bukan shell Python yang ada di laptop atau komputer saya, tapi yang ada di ESP32 ya. Kita coba program from machine import pin. Nah, jadi ini adalah semacam library ya untuk pin input output. Kemudian kita butuh delay. Nanti kalau untuk kita butuh delay untuk berkedipnya ya, menunda kedipnya. From time import sleep millisecond ya. Oke. Nah, sebelum kita mengcoding lampu berkedipnya, kita akan buat dulu objek LED-nya yaitu pin 23 pin out. Oke. Nah, kita akan coba sekarang menghidupkan LED tersebut ya. Caranya dengan LED titik value 1. Kita enter. Oke. Terlihat ya bahwa sekarang LED-nya hidup. Coba sekarang kita matikan LED titik value. Sorry, salah ketik. Value. Oke. Mati ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat si LED-nya itu hidup mati ya, berkedip atau blink istilahnya ya. Dan itu secara terus menerus ya, tanpa henti. Kita bikin perulangan dengan while. Jadi ini kalau yang udah biasa dengan Python pasti udah tahu ya perulangan while ya. Ini while. Pertama LED-nya kita hidupkan dulu. Oke, setelah hidup kita akan kasih delay setengah detik aja, 500 milisecond ya. Kemudian LED-nya kita matikan. Kita matikan. Dan kita delay lagi. Udah? Enter. Oke, sekarang LED-nya sudah berkedip ya. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ya, oke. Nah, berarti berhasil nih ya untuk kita memprogram ESP32 dengan bahasa Python untuk lampu berkedip. Nah, sekarang kalau misalnya tombol resetnya saya tekan, ya, teman-teman perhatikan. Nah, si LED-nya tidak lagi berkedip ya. Tidak lagi berkedip karena ketika di reset maka ESP32-nya akan boot. Ya, jadi yang kita ketikkan tadi di sini di shell ini hanya temporary ya. Jadi eksekusi line by line tadi ya. Ketika di reset ya dia tidak tersimpan. Nah, bagaimana seandainya kalau kita maunya bahwa programnya ketika ESP32-nya kita beri power, entah itu dari power bank atau dari charger HP, itu akan langsung menjalankan program berkedip tadi. Nah, itu bagaimana caranya ya? Nah, untuk itu kita harus upload file coding kita ke ESP32. Kalau di shell tadi kita tidak mengupload, hanya menggunakan perintah baris per barisnya saja untuk dieksekusi di MicroPython-nya. Nah, sekarang kita buat programnya supaya tersimpan di dalam si ESP32. Bagaimana caranya? Oke. Nah, untuk melakukan hal itu kita berpindah ke atas ya. Yang atas ini adalah editornya, editor Python-nya ya. Oke. Kalau tadi ini shell-nya. Shell atau konsol ya. Ini kita copy paste aja line by line ya. Oke. Ini akan kita jadikan file yang nanti akan kita upload ke MicroPython-nya ya, ke ESP32. Oke.
Nih, kemudian langsung aja while ya, nggak perlu pakai let value tadi karena tadi kan itu kita mau hidup dan matikan contoh ya. Ini langsung ke logika perulangannya ya. Nah, kalau tadi di coding eh, value-nya dikasih satu hidup, di delay 500 milisecond, dimatiin, di delay 500 ya. Begitu ya, dan ini diulang terus-menerus. Nah, sekarang saya akan kasih lihat gimana caranya bahwa yang 4 baris itu saya akan jadikan 2 baris saja ya. Oke, caranya adalah let value not let value. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip 500. Oke, jadi satu baris perintah ini menggantikan yang ini ya. Let-nya value 1 dan 0. Oke, jadi kalau ini kan value yang baru adalah not dari value yang lama. Jadi kalau kondisinya yang lama adalah let-nya hidup, maka matikan. Kalau mati, hidupkan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita akan simpan file ini, file save as ya. Oke, kita simpannya ke MicroPython device. Jadi pilihan yang kedua ya. Jadi kita akan simpan di ESP32. Oke, nah kalau kita lihat bahwa di dalam ESP32 sekarang hanya ada satu file yaitu boot.py. Nah, kita akan bikin file coding kita dengan nama main.py. Boleh nggak pakai nama lain? Nggak boleh. Karena ketika ESP32-nya nanti di booting dan bootnya jalan ya, MicroPython-nya jalan, maka dia akan langsung cari main.py. Kalau ada main.py di dalam rootnya, maka dia akan eksekusi. Makanya namanya main.py ya. Oke, kita klik OK. Oke, udah ya, sudah tersimpan. Kalau kita coba open, nah ini sudah ada main.py ya. Oke, kita oke kan. Oke, cancel. Nah ya. Nah sekarang kita akan coba cabut atau kita coba boot aja ya. Kita reset, kita klik tombol reset. Oke, ini dia langsung berkedip ya. Jadi kalau saya tekan lagi tombol reset, nah tidak seperti tadi yang programnya hilang ya. Nah kalau ini programnya langsung bisa berjalan ya. Karena tadi coding ini kita sudah simpan dengan nama main.py di SP32. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih.